teman-teman pingin memiliki usaha sampingan buat mencukupi kebutuhannya bahkan, atau mungkin bisa jadi kebutuhan pokok nantinya, atau mungkin yang lagi nganggur dan butuh penghasilan tambahan juga bisa saksikan video ini. Saya akan bagikan cara yang sangat simpel dan teman bisa langsung praktekkan gitu ya. Oke, cara membuat usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Sebenarnya ini cara itu gampang banget ya. Karena apa? Karena saya udah praktek. Kayak ngomong, saya udah praktek gitu ya. Pertama, itu kita mesti bisa baca peluangnya dulu gitu. Gimana sih cara baca peluangnya gitu ya? Pertama, untuk membaca peluang itu kita mesti tahu yang namanya setidaknya kemana arah kita. Pertama, kalau saya itu biasanya melihat dari yang namanya kebutuhan gitu ya. Jadi kita kan kalau melihat kebutuhan itu kan ada primer dan sekunder. Kita sebenarnya kalau mau membuka mata dari pagi, kita mulai membuka mata itu semua udah peluang. Contoh, pagi kita buka mata, kita nyalain lampu kita beli. Semua yang kita beli itu peluang. Kemudian kita cuci tangan pakai sabun, kita beli sabun. Kemudian kita cuci muka, kita beli cuci muka. Kita sikat gigi, kita beli odol, beli sikat, beli sampo. Kita kemudian pakai baju, beli semuanya kita beli gitu ya. Dan itu adalah satu peluang. Banyak banget kalau kita mau lihat dari kebutuhan yang pokok aja itu udah banyak banget gitu ya. Cuman gimana caranya itu menjadikan uang ya, itu yang nanti kan kita bahas gitu ya. Kemudian yang kedua itu kalau saya biasanya dapat dari kebutuhan orang. Biasanya ada orang itu curhat, oh saya butuh ini loh. Wah, kalau teman-teman itu peka, itu peluang. Tinggal oke, saya bisa bantu, tujuan saya itu bisa bantu. Kemudian kita carikan dari manapun yang lebih murah, mungkin yang lebih apapun, atau kita bisa kasih antar, atau kita bisa kasih apapun itulah. Yang penting kita bisa bantu orang, itu jadi peluang. Yang penting kita akadnya, kita bismillah, kita mau cari rezeki gitu ya. Kemudian dari yang pertama itu tadi kebutuhan ataupun yang orang tanya, kita cari suppliernya ya. Ini untuk cari supplier itu kita bisa cari dari agen, bisa cari kalau kebutuhan pokok kita bisa cari di Google atau di marketplace atau dimanapun lah. Sekarang udah lebih enak banget. Kemudian dari situ kita beri nilai tambah. Biasanya sih orang-orang akan beri nilai tambah itu harga dimurahin. Oke, salah. Kalau saya itu jarang memurahin harga. Biasa harga kan sama, tapi kita antar sampai ke rumah. Kemudian kita bangun hubungan emosi. Kita bikin orang itu enjoy sama kita. Kita bantu dia. Kita banyak lebih banyak bangun hubungan emosi, atau kita anggap dia sebagai teman kita gitu ya. Dan secara soft lah kita jualannya secara lembut gitu ya. Kalem aja dagang itu yo bikin santai aja gitu, kayak kita main sama teman. Kalau saya lihat di komunitas itu bagus banget tuh. Di mana-mana tuh serasa kayak beli ke teman, nggak sadar kalau kita itu sedang dikeluarkan uangnya gitu ya. Setelah kita dapat supplier yang murah, kemudian kita nego dari supplier itu ya. Supplier itu kita pertama itu cash-cashan aja, kita belinya cash, kemudian kita kalau kebutuhannya besar kita tempo. Kalau saya gitu biasanya. Terus beri nilai tambah tadi dari jualan, kita beri nilai tambah lebih mudah diantar, atau bisa pesan lewat WA atau nanti kan pelan-pelan, nggak sekaligus gitu ya. Biasanya dari satu dulu, kedua, ketiga, itu nanti lama-lama kita dikenal kalau kita itu memiliki usaha tersebut. Seperti saya kasih studi kasus waktu saya 2019, saya kan keluar dari PT gitu ya, dari PT Mitsubishi waktu itu, dan saya keluar bener-bener nggak tahu mau kemana waktu itu. Cuman dari kecil saya udah biasa ngikut orang tua jualan sayur gitu. Dan saya mulai ke Bekasi. Di Bekasi saya tuh kayak orang dari rumah langsung Kalimantan, nggak tahu jalan sama sekali. Dan saya mulai langsung jualan sayur. Di situ itu mental benar-benar diuji, karena di situ saya harus melawan yang namanya rasa ragu, rasa takut, rasa semuanya lah, modal dengkul. Tapi saya udah tahu, saya tanya dulu tuh ke teman-teman di lingkungan lah, ke kakak saya, ke tetangga, orang-orang situ. Sebenarnya di sini tuh yang menjadi kendala orang-orang itu apa sih? Ternyata mereka itu kalau sayur itu karena banyakan yang kesiangan, lama nungguin, itu udah lapar dan seterusnya. Saya coba semaksimal mungkin bangun lebih pagi, jam 1 udah mulai belanja,
Bahkan sebelum orang bangun saya udah mulai keliling beres gitu ya, dan saya jemput bola. Waktu awal-awal pada akhirnya ya mereka datang juga lama-lama gitu selama 6 bulan, dan saya langsung grow. Dan 6 bulan sih bertahan, karena saya rasa untuk pengembangan itu semua saya harus bekerja lebih keras lagi, dan ini hanya sebagai tes aja gitu ya. Dan banyak orang yang menyayangkan udah jalan kok ditutup, tapi lagi-lagi ini buat bertahan hidup. Kalau pingin maju dan berkembang ya saya harus mencari mana namanya usaha yang bisa diduplikasi ke banyak orang gitu ya, tim lah gitu ya. Kalau ini bisa dibangun tim bisa, cuman kalau ada faktor X yang nggak bisa saya ceritakan di sini gitu ya. Atau jualan sembako. Jadi partner saya itu waktu saya jualan tahu bakso, sekarang saya jualan tahu bakso ya, tahu beras beranak juga. Jadi si owner ini tuh sibuk banget kalau pakai cari bahan baku gitu ya. Dan saya coba untuk lobby, saya kasih semuanya, Anda tinggal terima beres gitu ya, harga sama yo. Saya cari supplier yang termurah. Kebetulan saya dari background yang pintar nyari supplier gitu ya. Jadi langsung saya hubungkan. Kita menjadi penjembatan lah, kita di tengah. Nah itu sebenarnya simpel itu, kita menjembatani antara orang yang butuh sama kita dapat dari orang yang memang butuh menjual, butuh membeli, kita bisa hubungkan, kita di tengah, kita dapat untung gitu ya. Sesimpel itu, dengan tentu setelah berjalan kita dibangun juga integritasnya dan kepercayaannya juga. Yang terpenting itu dari semua itu praktek sebenarnya. Kita praktek, karena dari ilmu ini sebenarnya nih yang saya sampaikan adalah ilmu serapan ya. Jadi resapan ini daging, kalau nggak dipakai ya jadi bangkai gitu. Kalau belajar itu praktek. Biasanya sih teman-teman banyak yang beralasan, tapi nggak semua sih, banyak juga yang mau praktek gitu ya. Dan itu mungkin yang saya bisa berikan, sedikit simpel tapi insya Allah bermanfaat dari saya. Yang penting itu kita mau praktek dan nggak banyak alasan. Kemudian kita kan yang saya berikan ini kan hal-hal yang memang udah ada marketnya dulu gitu, jadi nggak beresiko atau beresiko kecil, nggak harus modal dulu dan ini dan itu gitu ya. Dan kita itu kan sampingan, kita nggak buat yang namanya pingin langsung usaha secara instan gitu, tapi kita mencoba seiring berjalannya waktu kita tumbuh menjadi seorang entrepreneur, tapi dengan mulai dari dagang yang kecil-kecil itu. Nanti kita bisa belajar dari situ, mulai bangun nama, mulai branding, mulai dan sebagainya. Semua itu dimulai dari kecil, yang penting praktek dan praktek gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran rezekinya, kesehatan, dan semuanya lah buat teman-teman semua yang baik-baik. Khairul kalam, saya Janul Masoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.